Selamat datang di Pradi Talk, teman-teman semua. Kenalin, saya Puspa. Kali ini akan ngobrol langsung sama dosen paling kece di Hospar. Langsung saja kita menyambut Pak Johan. Boleh kenalin diri dan menyapa teman-teman, Pak Johan. Halo semua para sobat Pradi Talk, selamat pagi, siang, sore, malam untuk dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Johan dan saya adalah dosen sekaligus ketua program studi Hospitality and Tourism di Pradita University. Oke. Nih, kalau kemarin kita sempat open house nih, anak Hospar tuh bilangnya jalan-jalan. Nah, apakah memang si Hospar ini konteksnya memang prodi yang suka jalan-jalan atau seperti apa sih? Kok boleh jelasin nih prodinya? Oke, jadi sebenarnya terima kasih ya Mbak Puspa atas pertanyaan ini, karena ini yang sebenarnya harus diluruskan ya. Jadi sebenarnya memang benar yang dikatakan pas open house kemarin, Hospar itu jalan-jalan, karena memang inti dari pariwisata itu adalah melakukan perjalanan kan. Nah, cuman kan di dalam melakukan perjalanan tersebut itu sebenarnya banyak yang di cover aspek-aspeknya. Apa aja tuh? Dari dia booking misalnya, dia pakai websitenya, terus melakukan bookingnya itu sendiri. Nah, booking apa aja kan macam-macam tuh, dari booking hotel, booking pesawatnya, transportasinya, booking restoran. Nah, terus habis itu datanglah hari dia jalannya. Dia jalan, terus dia naik pesawat, dia landing ke hotel, check-in dan sebagainya. Itu kan sebenarnya banyak sekali tuh yang di cover di situ. Nah, itu yang kami fokuskan di program studi kami. Semua itu di cover, dan karena memang kata pariwisata itu artinya jalan-jalan, jadi memang di program studi ini banyak jalan-jalannya. Valid sebenarnya. Paling jauh kemana tuh, Pak? Kalau di program studi kami ada dua yang pernah jauh, dan kita bilang paling jauh lah ya. Saya nggak tahu sih kalau secara kilometer ya. Ke Bromo, sama ke Belitung. Oke. Berarti ini boleh kasih gambaran juga nih ke teman-teman yang mungkin pengen juga masuk Hospar. Apakah memang artinya kan nggak cuma jalan-jalan, harus ada banyak persiapan. Skill-skill apa aja sih yang harus dipersiapkan gitu, Pak Johan? Oke. Jadi kan sebenarnya makanya dari nama program studinya aja ya, Hospitality and Tourism. Nah, kalau kita lihat dari Hospitality and Tourism itu sendiri kan sebenarnya banyak core skills dan core values dan prinsip-prinsip yang harus dimiliki. Contohnya aja, dia harus selalu bersih, selalu tampil elegan, selalu ya kelihatan smartnya lah, smart dan selalu mau melayani, jadi murah senyum, harus proaktif juga. Nah, di hospitality, mau itu di hotel, mau di restoran, mau dia di destinasi wisata, mau dia di event, semua tuh harus dimiliki. Nah, jadi sebenarnya skill yang harus dimiliki kalau masuk program studi ini, ya tadi dia harus memiliki hal-hal yang tadi saya sebutkan. Artinya kalau misalnya ada beberapa, nggak punya skill itu nih, nah ini apakah masuk di Hosparnya Pradita akan diasah seperti apa? Dan karena kan anak sekarang kayak, insecure nih, nggak pede nih masuk ke Hospar, apakah bisa atau enggak gitu? Oke, sebenarnya kalau sebelum masuk, yang penting satu prinsip, yaitu siap berubah aja. Siap berubah dan ya harus adaptable lah, adaptable dan fleksibel. Karena kalau misalnya mau masuk Hospar tapi nggak memiliki adaptability-nya dan flexibility-nya, ujung-ujungnya pasti ngerasa, ini industri kayaknya keras banget. Tapi sebenarnya kalau dia mau siap belajar, ya tadi yang saya sebutkan tadi, dia bisa elegan, dia bisa rapi, bisa bersih, itu sudah pasti akan dipelajari di sini dan dia akan mendapatkan. Ngomongin soal harus punya skill adaptasi gitu ya. Nah, sebenarnya perkembangan atau industri Hospar itu seperti apa sih, Pak? Dari sebelum pandemi dan sekarang nih. Sama ya, kalau pertanyaan ini good news, bad news. Mbak Puspa mau sayurnya dulu, mau dessertnya dulu nih? Bad newsnya dulu deh. Bad newsnya dulu ya, sayurnya dulu. Oke, jadi ini mungkin yang harus diperjelas juga ke para sobat-sobat Pradi Talk nih, terutama yang mau masuk Hospar. Jadi memang sebenarnya industri ini adalah slow growing industry. Jadi berkembang, tapi nggak cepat, nggak pesat. Gitu. Jadi memang banyak inovasi-inovasi seputar industri ini. Memang banyak kreativitas yang dapat diaplikasikan di industri ini. Cuman kalau misalnya dibilang apakah ini adalah industri yang mendatangkan banyak duit paling cepat, tentu tidak. Jadi dia memang ya bisa dibilang growing, tapi slow growing. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat mau itu sebelum pandemi, setelah pandemi, sama pariwisata memang seperti ini. Mungkin untuk pandemi benar-benar mati ya. Nah, jadi gara-gara bad news ini, makanya saya bilang ini sayurnya. Banyak anak-anak tuh sekarang udah pada mungkin niatnya tuh udah berkurang, atau minatnya tuh udah nggak sebanyak dulu kayak zaman saya kuliah gitu. Nah, itu yang bisa kita katakan
Ini sebenarnya bad newsnya. Nah, beralih ke good news. Good newsnya sebenarnya terus berkembang dan sekarang segala macam ide itu bisa diterima. Kita di industri ini ada yang namanya inclusivity kan. Apa tuh? Inclusivity itu jadi yang misalnya berkekurangan semua dapat diterima, mau itu kerja, mau itu dilayani, pokoknya yang namanya inclusivity, pokoknya yang berkekurangan itu semua tuh bisa dilibatkan di dalam industri ini. Nah itu yang bikin sebenarnya ada sebuah good side, ada sebuah good news bahwa ke depannya ini akan menjadi industri yang bisa menerima siapapun. Jadi kalau kita lihat dalam sudut pandang sosialnya, sebenarnya sangat positif. Oke. Sangat-sangat positif sehingga Pak Johan pun memilih gitu ya. Betul. Nah mungkin tarik sedikit nih Pak. Nah tadi kan bilang ada bad news, ada slow growing dan sebagainya. Nah kenapa sih Pak Johan tuh memilih si industri ini gitu? Kenapa kok ngambil kuliah ini dan sekarang juga jadi dosen ini? Apa alasannya gitu Pak Johan? Oke, kalau apa ya? Mungkin ini tips yang saya berikan juga ya, Bagus Pak. Mungkin kemarin saya juga dilibatkan tuh sama tim dari marketing ya untuk memberikan talk cara memilih jurusan kuliah. Dan saya selalu bilang jangan ngelihat industrinya, jangan ngelihat itu industri itu seperti apa, akan seperti apa, atau orang bilang oh ambil ini aja karena bagus nih industrinya berkembang. Jangan pernah melihatnya seperti itu. Tapi melihatnya adalah yang kita suka tuh apa, yang kita suka apa, yang kita bisa tuh apa. Dan kenapa saya memilih di bidang ini, di hospitality and tourism? Karena memang kedua orang tua saya adalah hotelier. Ibu saya berkarir di hotel, bapak saya pengusaha di bidang perhotelan dan pariwisata. Dan saya dari kecil tuh bertumbuh memang di environment perhotelan dan pariwisata. Jadi yang saya dengar, kisah-kisah, cerita-cerita yang saya dengar memang kebanyakan ya seputar perhotelan dan pariwisata. Kayak misalnya teman-temannya mereka yang mereka ceritakan tuh juga orang-orang hotel. Dan akhirnya 2015 tuh saya mau kuliah, bingung kan mau apa, dan saya cari tahu apa yang saya suka. Ya yang saya interested sebenarnya ya seputar ini, hotel dan travel. Makanya waktu saya berkarir pun juga saya lulus kuliah berkarir ya milihnya juga masih industri ini. Dan ya udah tercap lah di diri saya. Makanya waktu ada peluang menjadi dosen, ya saya ambil karena pas banget sesuai dengan bidang saya. Oke. Nah kan kalau tadi dibilang kan ibaratnya bisa kemana aja. Nah kenapa memilih jadi dosen Pak Johan? Oke. Kenapa memilih jadi dosen? Jadi saya juga selalu percaya ya bahwa semua orang tuh ada tempatnya. Gitu loh. Ada panggilannya, ada kayak dia tuh senangnya apa. Dan kalau saya tuh sebenarnya sebelum saya jadi dosen saya kan pengusaha. Saya usaha. Dan waktu saya usaha, saya tuh ngerasa saya tuh bangun tidur tuh nggak semangat. Untuk menjalankan usaha saya tuh nggak semangat. Dan saya tuh dulu usaha, ada yang di bagian kuliner, ada yang di SDM pariwisata. Pokoknya banyak sekali saya kerjakan, sibuk sehari-hari. Tapi yang saya dapatkan tuh ya nggak nentu gitu. Kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil. Dan itu membuat saya tidak termotivasi. Nah akhirnya selama saya mencari tahu diri saya lagi, saya tuh menyadari satu Mbak Puspa, yaitu saya tuh paling senang tuh ngomong. Saya senang ngomong ke orang banyak. Saya senang ngomong ke yang lebih muda dari saya, memberikan memberikan apa namanya ya inspirasi, arahan. Sama orang tua saya juga senang ngomong walaupun saya sering dibantah ya. Tapi ya itulah namanya orang tua kan kita pasti berdebat. Mereka kan merasa lebih jago lah dari kita. Tapi saya tetap senang sebenarnya sharingnya itu. Dan akhirnya waktu itu kesempatannya tuh saya ketemu teman saya dosen di sini juga mau nawarin jasa saya. Terus dia bilang, lu jadi dosen aja di Pradita. Saya mikir-mikir juga ya, kan saya senang sharing, saya senang ngobrol, baca-baca kayak penelitian saya juga senang. Akhirnya ya udah deh, coba aja. Awalnya iseng-iseng coba. Dan ternyata memang nggak pernah ada satu hari saya sedih lah menjadi dosen. Selalu saya senang, terutama di Pradita. Terutama di Pradita. Artinya kan juga kalau kita ngeliat teman-teman mahasiswa Hospar itu kan ada apa namanya ya, gapnya tidak terlalu jauh atau sama dosennya tuh gimana sih Pak aktivitas sehari-harinya, apakah ngobrolnya dan mata kuliahnya di perkuliahan tuh seperti apa sih Pak Johan? Oke, kalau di Hospar itu memang sebenarnya ya kenapa kita bisa lebih dekat dibandingkan program studi lain, karena memang benar yang tadi Mbak Puspa bilang, banyak kan keluar. Kita keluar misalnya let's say semalam 2 hari trip, semalam kita menginap, pasti kan ya kita di bus bareng, ada yang ke pesawat bareng. Ya di situ kan pasti bonding, pasti ngobrol, pasti mengenal satu sama lain. Dan di situ memang sebenarnya ya kita mengetahui dan mencari tahu si mahasiswa kita tuh sukanya apa, problemnya apa, biar kita bisa
bantu mereka ya di customize personally. Hmm. Jadi kurikulum kita tuh juga sebenarnya waktu saya rancang, ya saya lihat juga kebutuhan industri, saya juga ngelihat anak-anak sukanya apa, senangnya sekarang kayak apa. Jadi memang waktu-waktu itu yang kami utilize gitu. Waktu-waktu ini kami gunakan untuk mengetahui anak-anak tuh sukanya apa. Hingga akhirnya pas kami membuat kurikulum, saat kami membuat program-program, semua tuh yang kami buat tuh untuk mereka, sesuai dengan keinginan mereka. Jadi bukan kebalikannya. Kalau biasanya kan orang bikin program dulu, anak-anak suruh ikut. Yeah. Kalau kita enggak, kita kebalikan, kita tanya dulu, kalian maunya apa? Kita bikin. Sekaligus needs-nya mereka apa Exactly, gitu, needs-nya biar apa. langsung tepat sasaran gitu ya Pak Betul. Johan. Berapa lama sih Pak join di Pradita? Sudah Saya dari 2021. 21 artinya sudah 4 tahun. Pas setengah tahun lah di pas, ini. pas setengah tahun momen yang paling seru nih versi Pak Johan bareng mahasiswa apa nih Pak? Banyak ya. Nggak tahu ya, mungkin Top fokus, 3 Pak. mungkin top 3 ya. Saya soalnya saya dari hospitality ya. Di hospitality itu memang saya selalu melihat setiap pertemuan dengan tamu itu pasti menjadi momen yang indah. Ya. Dan saya pun juga sama. Saya melihat ketemu mahasiswa gitu loh, melayani mereka satu persatu dengan background yang beda-beda, masalah yang beda-beda. Saya ngerasa semuanya itu indah. Terutama sekarang di marketing ada parents meeting. Ya. Itu saya juga menggunakan kesempatannya untuk mengetahui lebih banyak tentang mahasiswanya, tentang orang tuanya, keluarganya. Dan ternyata yang momen itu menjadi momen yang indah juga. Tapi kalau top 3 ya, nomor 1 mungkin, atau nomor 3 dulu. Nomor 3 dulu dari Nomor bawah. 3, the best itu trip ya, pastinya trip. Karena kalau di pariwisata kan banyak trip. Ya. Dan trip yang paling berkesan bagi saya itu adalah Bandung, study tour. Oke, mungkin Bandung kita bisa kapan aja ke Bandung ya. Bandung tuh bisa ya mau pulang pergi mau apa pasti bisa aja. Cuman nggak tahu ya. Itu kan yang di tahun ajaran kemarin. Tahun ajaran kemarin 2024-2025 ini kita bikin study tour ke Bandung bawa 2 angkatan dan memang sangat berkesan karena pembelajarannya dapat dan segala macam pembelajaran itu dapat bagus Pak, dari destinasi wisatanya, hotelnya, penginapan, makanan semua tuh dapat. Dan saya ngeliatnya juga itu bisa di-arrange dengan baik. Dan ya namanya kita ngurus-ngurus acara kan pasti banyak drama-dramanya. Benar-benar. Dan ini minim drama. Oke. Jadi saya ngerasa kayak, aduh, for once akhirnya ini minim drama nih. Kita bisa menyelesaikan ini. Dan itu memang sangat luar biasa. Study tour yang tersebut. Study tour Bandung. Study tour Bandung. Nah, kedua mungkin saya akan bilang Otelion pastinya. Otelion tuh yang perlombaan lagi. Perlombaan dia yang apa yang mau akan datang nih minggu depan. Otelion yang persisnya yang tahun lalu. Otelion tahun lalu itu memang itu pertama kali acara program studi ini menjadi acara fakultas dengan segala perbedaannya, perbedaan dosen, perbedaan mahasiswa, perbedaan budaya. Semua Akhirnya kita harus ngumpul di situ dan kerjasama. Dan itu arahan dekan. Dan saya setiap kali saya selalu ngomong tuh ke anak-anak, kalian nggak mau ngerjain ini, saya juga nggak mau. Saya selalu ngomong gitu. Ini paksaan dekan gitu. Tapi balik lagi, memang ini adalah ya amanah yang kita harus jalankan, kita jalankan bersama. Dan akhirnya benar, pas acaranya selesai, semua baru tuh pada peluk-pelukan, pada ternyata memang sangat berkesan, sangat berkesan sekali ya kerjasama antar fakultas, sesama fakultas antar prodi. Walaupun awalnya paksaan tapi jadi happy ya. Benar, walaupun paksaan pas hasilnya udah berjalan dan kita juga mungkin efektif ya manajemen eventnya kita udah lebih berpengalaman, jadi ternyata ya sangat efektif. Sangat efektif. Otelion tuh top. Otelion 2. Pertama saya harus mungkin nggak langsung dengan mahasiswa, tapi ada satu momen di mana saya mengatakan ini menjadi yang paling berkesan bagi saya. Tahun lalu, di mana saya diangkat jadi kaprodi. Di mana dulu saya berjuang dari saya jadi dosen biasa sampai akhirnya saya jadi sekprodi dulu kan waktu itu. Jadi sekprodi pun juga waktu itu tidak ada pemberitahuan, tiba-tiba SK keluar. Saya juga aduh jadi sekprodi nih. Tiba-tiba prodi, tiba-tiba sekretaris program studi. Nah akhirnya yaudahlah saya coba jalankan, merancang program, semua saya rancang buat mahasiswa. Tapi pada saat itu namanya ada atasan kan, jadi banyaklah clash-nya, banyak nggak satu visi nggak satu misi nih. Nah ujung-ujungnya ya saya cuma berdoa ya suatu hari dia saya jadi kaprodi biar saya bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Kospar. Dan ternyata benar waktu SK-nya keluar, waktu saya dipanggil SK-nya keluar, oke lah, let's get to work. Ini memang harus kita buatkan program yang terbaik buat para mahasiswa kan. Dan ternyata benar sekarang kalau saya ke mahasiswa saya tanya, dan bahkan banyak mahasiswa tuh ngomong langsung ke atasan-atasan saya misalnya,
mereka tuh happy, moral mereka tuh happy. Minimal dulu kalau saya boleh respect, anak-anak mungkin aduh kok begini kok begitu, dan ternyata ya itu sih yang saya nggak akan lupa lah, momen saya dilantik dan saya bisa bener-bener mengabdi dan bekerja keras untuk program studi. Topri ceritanya Pak Johan itu artinya berarti di Pradita kan membuka kesempatan apapun gitu. Betul. Ya Pak. Itu tadi ceritanya Pak Johan. Kalau untuk mahasiswanya sendiri nih, kesempatan apa sih yang bisa didapetin mahasiswa di prodinya Hospar ini? Oke. Kalau misalnya kesempatan dan kalau Pradita, mungkin saya ngomong di Pradita dulu ya. Kalau Pradita ini kan kita menerapkan yang namanya real case, real experience. Jadi benar-benar kita berikan kesempatan untuk berkolaborasi dengan industri, diajarkan langsung sama praktisi. Nah kalau di saya specifically, kita tuh nggak cuman diajarkan, tapi banyak sekali project-project yang kami establish itu memang membantu si industri tersebut. Kayak mungkin yang terdekat yang saya bisa bilang, ada satu destinasi pariwisata. Udah berapa tahun kita jalankan. Nah mahasiswa kami itu, kita udah nggak memberikan dia teori lagi, teorinya dari semester-semester sebelumnya, kita berikan dia, udah langsung garap tuh, dan industrinya terbuka, silakan anak Pradita benahin. Dan itu memang menurut saya yang seperti itu tidak bisa kita temukan di tempat-tempat lain. Benar-benar real case ya? Benar-benar real case-nya. Jadi walaupun satu kampus itu menerapkan slogan real case, real experience, tapi yang benar-benar coba saya garap ya di program studi saya harus lebih nih. Jadi itu yang pertama. Yang kedua pastinya magang. Kalau ngomongin hospitality nggak mungkin nggak magang kan. Dan kalau di kami itu magang itu sebenarnya kalau bisa ke luar negeri. Kami membuka jalannya, kami membuka seluruh jalannya, seluruh negara-negaranya, pilihannya tinggal pilihan dari kalian. Nah, memang benar kebanyakan yang sudah berjalan belum sebanyak itu yang mau ke luar negeri. Tapi harapannya sebenarnya udah kami bukakan jalannya, tinggal kalian ambil. Itu sih. Sudah ada pintunya, tinggal dibuka langsung jalan ya Pak ya. Benar. Oke, itu kesempatannya dengan banyak real case, real experience, terus magang. Nah sebenarnya kalau dibandingkan nih dengan kampus lain begitu ya Pak ya, apa yang menjadi wah udah Pradita sih tempatnya gitu Pak? Oke, kalau saya mungkin dari hospitality and tourism ya Pak Puspa. Kita ngomong real experience, real case, real experience itu udah nggak mempan sebenarnya. Kenapa? Karena di perhotelan dan pariwisata lain memang harus ada prakteknya. Kalau perhotelan pariwisata tapi nggak ada praktek, ya berarti bukan hospitality and tourism. Dan kalau ngomong dosen-dosen keren, balik lagi saya selalu percaya di atas langit pasti masih ada langit. Sama nih kita suka bilang banyak sekali praktisi yang join, tapi balik lagi di atas praktisi-praktisi ini ada pasti ada yang lebih hebat. Tapi sebenarnya yang kita bilang kita bisa banggakan di kami itu satu. Kami benar-benar fokus sama yang namanya pengembangan soft skills. Oke, jadi memang kita tidak bisa memungkiri, kita tidak bisa benar-benar satu fokus nih. Kita fokusnya di hotel aja, atau kita fokusnya di tourism aja, kan nggak bisa seperti itu karena kita kan multidisiplin. Tapi soft skills, core hospitality yang tadi saya sebutkan di awal itu memang harus ada. Jadi kita memang sebenarnya fokuskan ke pengembangan itunya dulu. Jadi ujung-ujungnya mau ditaruh di mana aja dia tuh bisa. Dan sebenarnya yang benar-benar kami terapkan juga metode kami kan OBE juga. Selain OBE, kalau di kami di pariwisata kami menerapkan yang namanya progressive education. Jadi dari semester 1 dia tuh udah belajar cara berpikir kritis, selalu bertanya, dan bahkan kalau pertanyaan-pertanyaan itu ditanyakan di setiap kelas dia akan mendapat nilai tambahan. Itu kan biar dia jadi semangat, senang bertanya dan membiasakan diri untuk bertanya. Karena sebenarnya hal ini yang kami siapkan agar dia bisa menjadi pemimpin. Jadi memang orientasi kami adalah lulus dari kami bukan cuma jadi siap kerja tapi harus jadi pemimpin juga, jadi leadernya. Oke. Nah mungkin sebagai closing statement nih Pak, kalau tadi dengerin cerita Pak Johan kayak frame of reference sama field of experience-nya kan keluarga hotelier dan sebagainya. Tapi kalau misalnya ada case teman-teman yang cuman pengen nih masuk atau kuliah di hospitality and tourism, tapi nggak punya background itu, nggak punya experience itu, nggak punya referensi itu, mungkin kasih tips atau mungkin kasih wejangan gitu ya ke teman-teman. Silakan Pak Johan. Mungkin tips dari saya sebenarnya yang tadi saya sebutkan juga, kalau kita tidak adaptable, kalau kita tidak fleksibel, sebenarnya bisa dikatakan bahwa hospitality is not for you. Kalau misalnya kalian memang tidak suka diatur juga, tidak suka peraturan, tidak suka rapih, hospitality is not for you. Tapi hal-hal yang tadi saya sebutkan itu semua bisa dipelajari, dan itu cuma as a matter of habit aja Mas Puspa. Kalau misalnya kalian mau berubah menjadi yang lebih baik lagi, itu pasti bisa. Dan di kami itu ya tadi yang saya katakan kita fokus sama yang namanya soft skills. Jadi sudah pasti kalian masuk ke sini itu habit kalian tersebut akan
kami coba rubah agar kalian benar-benar ready. Jadi pokoknya kalau kalian nggak punya hal-hal yang tadi saya sebutkan, ya yang paling penting adalah kita siap berubah aja. Siap berubah, open minded, mau belajar, dan karena kok udah pasti kalau kita memiliki hal-hal tersebut di hospitality, apapun bisnisnya, pasti kita akan survive dari kuliah all the way sampai menjadi pemimpin, sampai menjadi pengusaha, pasti akan survive. Wih, kok luar biasa sekali. Terima kasih Pak Johan untuk Makasih, waktunya, Pak. untuk sharingnya, untuk ceritanya. Semoga juga Teman-teman semua. jadi bermanfaat ya. Dan Amin. teman-teman yang mungkin masih ragu mau masuk Hospar, dengerin ceritanya Pak Johan jadi yakin lagi ya. Kita tunggu di Pradita University. Terima kasih untuk Pradito kali ini. See you. Bye-bye. Bye.